Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua mau share kepada kalian semuanya bagaimana cara konfirmasi sebelum kita entry posisi ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini supaya kalian bisa mendapatkan info video update terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan sebelum kita entry posisi, kita pengen menentukan posisi buy atau sell, ya kita harus melakukan namanya serangkaian proses ya. Jadi step by stepnya kita harus lakukan analisa dan apakah semuanya terpenuhi. Nah, kalau misalkan semuanya sudah terpenuhi, langkah yang terakhir itu adalah mengkonfirmasi. Jadi ada yang namanya filter terakhir ataupun alat untuk memfilter, mengkonfirmasi supaya kita mencapai atau mendapatkan satu kesimpulan itu bulat ya. Jadi dari serangkaian itu kita harus lakukan, dan yang paling terakhir adalah mengkonfirmasi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau beli Bitcoin, beli apapun, beli Ethereum, beli saham, beli Forex, kita harus lakukan yang namanya serangkaian proses, dan yang terakhir kita lakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi itu apa aja sih ya? Menurut versi gua ya. Nah, jadi kalau sebelumnya di video-video sebelumnya gue udah bilang kalau misal kita mau trading itu harus paham dulu namanya struktur market, trennya apa. Habis itu kita tandai zona-zona area batasnya, zona area yang idealnya untuk kita bisa masuk ataupun take profit. Nah, ataupun juga stop loss ya teman-teman. Baru kita cek. Nah, kita mau masuk ke posisi mana? Posisi kita yang mau kita lakukan adalah reversal kah ataukah following trend ya. Nah, kali ini gue akan bagi dua bagaimana caranya mengkonfirmasi yang untuk reversal dan following trend ya. Nah, yang pertama, ini gua ada salah satu pair atau satu di market kripto. Di sini ada Bitcoin ya, teman-teman. Pertama gua pengen coba bahas dulu bagaimana cara mengkonfirmasi market ataupun yang sedang berjalan, yaitu following trend dulu ya, following trend. Oke. Jadi teman-teman, kalau kita udah identifikasi ya, ini trennya tren down ya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya anggap sudah paham, gua anggap udah paham semuanya bagaimana cara melihat struktur tren dan bagaimana menyimpulkan ini uptrend atau downtrend maupun juga sideways ya. Nah, jadi let's say ini gua sedang analisa Bitcoin di daily, di D1 atau 1D. Nah, ini market Bitcoin, ini gua pakai untuk yang ini ya, kira-kira. Nah, kita coba amati yang ini ya teman-teman ya. Nah, kita lihat bahwa ini sepintas sudah downtrend. Bagaimana caranya kita entry posisi, konfirmasinya menggunakan indikator untuk posisi following trend, yang dimana posisi saat ini adalah downtrend. Kita lihat ya. Kita coba lihat di sini daily. Nah, teman-teman, kita masuk ke time frame H1. Time frame H1 dulu ya. Kita coba ambil posisi dari Desember sampai Januari 2022. Masuk ke 1 jam. Nah, 1 jam teman-teman, di sini gua udah buat yang namanya indikator moving average 24 ya. Indikator moving average 24 di sini di time frame 1H atau H1. Nah, kita coba lihat tadi itu sekitaran dari Desember sampai dengan Januari ya. Karena ini gua bikin di time frame 1 jam, jadi harus banyak mundur historinya nih. Oke. Ini gua kecilin ya. Gua kecilin lagi. Oke. Nah, let's say ini teman-teman ya. Kalau kita lihat tren besarnya ini sedang downtrend di daily time frame, dan kita coba mau masuk di time frame H1 atau 1 jaman ya. Kita analisa, saya anggap sudah menganalisa ini adalah downtrend. Kita lihat ya, puncak dan lembahnya ini semakin menurun ya. Ini menurun ya.
Itu sehingga kita bisa ambil satu kesimpulan ini adalah downtrend. Nah, bagaimana kita masuknya, Bang? Kita masuknya, kita coba zoom dulu. Saya zoom dulu, zoom. Berarti gini teman-teman ya. Kan ada serangkaian proses analisa tren, analisa zona dan batas, analisa juga momentumnya, analisa rejectionnya juga. Dan kita di sini yang gue bahas adalah untuk analisa konfirmasinya. Kalau kita udah tahu ini adalah downtrend, kita cari nanti dia koreksi ke atas dan di situ kita coba gambar-gambar area-area yang resistennya. Nah, ini adalah support yang udah jadi resisten. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah area tahanan supply demand maupun support resistennya. Nah, jadi teman-teman gini, gua mau share ke kalian semua bagaimana cara konfirmasi entry. Nah, kalau kita udah ngambil satu kesimpulan ini adalah downtrend. Let's say ini belum terjadi nih. Gua kasih gambar kuning ya. Kuning ini belum terjadi. Yang sebelah kuning ke kanan ini belum terjadi. Yang ini sudah terjadi. Nah, teman-teman, kita lihat di sini adalah sifat dari struktur tren itu adalah semakin menurun. Nah, kalaupun dia menurun, ini adalah batas yang sudah kita gambar. Ada kemungkinan dia mendekati batas ini. Disinilah kita cari momentum ya. Kalau kita lihat nanti stokastik di H1 bisa saja ini overbought. Nah, kita ini ada momen. Kita juga kalau nanti zoom ini bisa ada juga yang namanya candle rejection. Nah, tapi itu nggak dibahas. Itu sudah dibahas di video-video sebelumnya. Di sini cara mau saya konfirmasi adalah ketika semua yang saya sudah share itu sudah terpenuhi ya teman-teman. Yang terpenuhi apa? Syarat dari uptrend terpenuhi. Yang kedua, momentum sudah terpenuhi, candle rejectionnya sudah terpenuhi, batas-batasnya juga sudah kita gambar dan ini sedang lagi naik nih misalkan. Nah, ini yang sudah terjadi dan kurang lebih ini buat pembelajarannya ini yang belum terjadi misalkan. Nah, ini kita nungguin di area-area sini ya teman-teman ya. Area-area support resistennya. Nah, kalau ini kebetulan ini area resistennya. Nah, ini pernah juga menjadi support yaitu di sini nih. Ya, beda-beda dikit ya teman-teman. Nah, bagaimana kita cara untuk mengambil posisi buat sell? Sellnya di mana teman-teman? Kalau kita udah bikin di sini di MA24 di time frame 1 jam. Nah, biasanya alat konfirmasi gua 2 ya. Ya, umumnya 2, yaitu dengan moving average di H1. Ini yang untuk following trend ya teman-teman. Nanti untuk konfirmasi buat yang reversal beda lagi ya. Yang pertama di sini ada moving average 24 di H1. Mbak gua sederhanain, gua lebih ini ya. Untuk following trend gua biasa gunakan MA 24 di time frame H1. Itu yang pertama. Yang kedua, gue biasa gunakan trend line. Nah, caranya gimana nih masuknya? Nah, ini tadi kan dia di sini ya. Nah, ketika dia udah naik sini, kita ancang-ancang posisi ngeliatin, amatin di sini. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat di sini. Ketika candle ini sudah bermain di area di bawah dari MA24. Di mana? Di sini. Di sini main di MA24 di sini dan di sini juga ya. Nah, itu yang pertama. Oke, yang pertama sudah. Nah, terus kita masuk di mana, Bang? Di sini, di sini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus buat trend line dulu ya, teman-teman ya. Biar valid dan fix dia. Yang kedua, biasa gua buat trend line di mana? Gua hubungkan di antara lembah-lembah yang ada nih. Ini lembah-lembah yang ada. Set, tuh gue zoom lagi ya. Set, ini gue zoom. Oke. Nah. Oke. Nah, teman-teman, ketika dia sudah nembus nih, dia udah nembus ini. Wait. Oke. Ini teman-teman, yang trend line minimal 2 atau 3. Ini 3, 1, 2, 3 nih hampir ya. Ini udah break dia, udah break. Dan MA21 di mana? Di bawahnya. Dia kebetulan bawahnya di sini. Jadi antrinya di mana? Di sini. Set. Di sini adalah
entry. Nah, ini adalah teman-teman cara konfirmasi versi Yudimunte ya. Jadi kalau misalkan kalian mendapati berbeda dengan trader lainnya, itu mungkin karena style gua ya. Jadi gua nggak bilang ini 100% akurat, namun ini adalah yang sering dan sangat-sangat sering saya pakai. Dan ya tentunya dari beberapa ini saya riset dan ini yang paling cocok dan yang paling menguntungkan buat saya ya teman-teman ya. Jadi udah clear ya. Kalau untuk following trend teman-teman, pertama kita udah menyimpulkan bahwa di sini adalah downtrend. Kita cari momen-momen ketika dia koreksi ke atas, dan di momen-momen di sini ada di zona-zonanya. Kita tunggu di sini. Nah, kita amati di area sini. Kalau dia sudah memenuhi pertama MA candlenya itu sudah di bawah dari moving average 24 ini. Nah, yang pertama, yang kedua sudah di jebol trendline. Nah, kebetulan yang memenuhi dua hal tersebut adalah di bawah moving average di sini dan di jebol trendline juga di sini. Nah, di sini adalah best moment buat entry posisi. Coba satu lagi ya. Oke, gue coba di following trend satu lagi, di mana trend yang kita coba di sini adalah uptrend. Oke, kita coba cari case lagi. Oke, ini kebetulan downtrend ya teman-teman ya. Saya langsung cari di time frame H1 aja, gak usah di daily. Kalau daily kita menganalisa gambaran besarnya aja. Kalau misal gambaran besar kita udah tahu ya, kita masuk ke H1 untuk cari momentumnya buat masuk posisi dan konfirmasi. Oke, let's say di sini aja ya teman-teman. Oke, nah kita anggap di sini kita sudah analisa. Yang kita analisa adalah Bitcoin uptrend. Nah, kita cari momen-momen. Nah, kita gambar dulu teman-teman ya, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, nah oke. Gua ngambil satu contoh, coba di sini aja ya. Let's say ini belum terjadi, yang kanan ini belum terjadi, dan dia sedang di sini. Pasti kita sedang nunggu kan momennya sampai ke sini. Ini adalah zona-zona area support resistannya. Ini kebetulan area supportnya ya. Nah, teman-teman, kita nunggu area di sini. Bagaimana cara kita? Ini kan dia mau trend up, berarti kita cari kesempatan buat buy ya teman-teman. Nah, untuk following trend konfirmasinya ada dua, yaitu MA 24 di H1 itu harus di atas dari candle. Yang kedua dia tembus trend line-nya. Oke, yang pertama di mana posisi-posisi ini. Nah, kalau kita bisa di sini masuknya di sini bisa gak? Nah, kalau misalkan menurut konfirmasi dia akan terpenuhi jika dia candle ini sudah di atas moving average 24, yaitu di mana dia untuk syarat pertama itu ada di sini nih, set ya. Oke, yang kedua di mana? Gua hapus dulu ya. Yang kedua itu harus kita bikin trend line teman-teman. Trendnya ada di mana? Trend line-nya ini antara kita hubungkan antara puncak pastinya minimal 2 maupun 3. Oke, lihat nih, 1, 2, 3 bahkan 4. Nah, jadi teman-teman, saya akan masuk kalau misalkan ada momentum seperti ini, di mana jika memenuhi dua syarat yang tadi konfirmasi, yaitu di atas moving average 24 di time frame H1 sama dia tembus trend line-nya. Di sini saya akan masuk. Tuh. Close candle sini saya akan masuk. Jadi ada potensi profitnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bahas untuk konfirmasi entry di following trend, kali ini kita coba bahas untuk yang reversal ya teman-teman ya. Nah, kalau reversal ini kita analisa di daily time frame ya teman-teman. Di sini daily time frame. Nah, jadi untuk konfirmasi ada dua syarat yang saya sering gunakan reversal ya, yaitu harus memenuhi konfirmasi ini. Yang pertama adalah di H1 atau moving average 720 di H1 ya. Nah, untuk yang pertama di moving average 720 di time frame H1, dan yang kedua harus memenuhi atau break dari trend line. Trend line di H4 ya. Trend line di H4. Nah, kita coba analisa ya teman-teman. Kalau dia
sudah memenuhi konfirmasi dari dua syarat ini, maka saya pribadi teman-teman maka melakukan opsi open posisi baik buy ataupun sell ya. Jadi dari serangkaian beberapa proses tersebut, ini adalah proses atau tahapan terakhir di mana saya melihat atau memfilter apakah saya sudah cukup kuat untuk mau entry atau masuk posisi open buy ataupun open sell ya teman-teman ya. Nah, kita coba contoh, kita lihat di sini ada market dari Bitcoin di time frame daily. Ini coba saya hapus. Saya coba perkecil time frame daily. Kita lihat di sini ada satu tahanan ya teman-teman ya. Di sini ada tahanan. Nah, kalau reversal kan teman-teman di sini kita melihat adanya peluang untuk perubahan. Nah, kalau misal ini kita lihat di sini dan kita harga ada di sini, makanya kita menunggu harga ini naik ke level ini teman-teman. Nah, disinilah kita coba atau kita amati posisi untuk melakukan sell posisi, dimana sebelumnya ini adalah tren yang sedang naik dan kita tunggu di sini kapan kita bisa sell. Nah, itu namanya reversal ya. Kita menunggu di titik ataupun area zona-zona yang kita sudah tetapkan, area supply demand maupun support resistennya di time frame daily ya teman-teman. Kalau misalkan untuk following trend biasanya saya amati di H4 dan H1. Nah, kalau untuk yang reversal yang paling utama saya amati di daily dulu ya. Kalau udah dapat dia momen di sini kapan kita bisa sell teman-teman ya. Dengan dua syarat tadi, yang syarat kedua itu adalah yang harus memenuhi di time frame H1 itu harus dia candlenya harus berada di bawah dari moving average MA 720 di H1 dan harus tembus trendline di H4 ya. Kita coba lihat, kita ubah posisi atau time frame-nya ini ke 1 jam atau H1 atau 1H. Kita lihat ini posisi yang tadi kita lihat ada di sekitaran November Desember. Nih teman-teman. Nah, syarat pertama kalau kita mau konfirmasi ataupun mau masuk entry untuk tren reversal, perubahan reversal ya, berbeda dengan yang sebelumnya saya share, yaitu following trend. Yang pertama candle harus tembus di bawah dari moving average. Jadi kalau kita mau sell, candle itu harus ada di bawah dari moving average ini teman-teman. Nah, sebaliknya kalau misal kita mau buy, candle itu harus ada di atas. Nah, dengan ini ya teman-teman, kita anggap semua syarat apa? Syarat trennya atau perubahan trennya, struktur marketnya sudah berubah. Dia di sini ada rejection candle, momentumnya juga dia sudah ada melalui stokastik. Nah, kita anggap semua analisa itu sudah terpenuhi ya teman-teman ya. Sehingga di sini hanya untuk konfirmasi saja ya. Kalau kita lihat di sini konfirmasi ada dua syarat, yaitu harus tertembus di moving average ini teman-teman. Nah, di mana tertembusnya? Di sini dia sudah tertembus ya. Nah, itu syarat pertama untuk konfirmasi. Ada yang syarat selanjutnya yaitu trendline-nya tembus. Kita coba buka di time frame H4 dan kita coba gambarkan trend line-nya teman-teman. Kita coba gambarkan, ini saya zoom lagi. Kita coba gambar atau garis, hubungkan garisnya. Kita coba hubungkan di lembah terakhir, beberapa lembah terakhir kita coba hubungkan ya. Nih teman-teman, ini adalah garis trendline, kita hubungkan lembah. Jadi kalau kita mau sell kita hubungkan lembah. Kalau kita mau buy dari downtrend ke uptrend, kita cari ataupun kita hubungkan dia dari puncak. Nah, kalau ini kan dari uptrend menuju downtrend. Nah, kita cari momen untuk sell. Nah, teman-teman di sini posisinya. Nah, di mana terbreak sekitar di area sini, teman-teman. Di candle ini dia udah terbreak ya, di candle sini. Nah, kedua syarat itu terpenuhi di mana? Kita coba buka di time frame H1 lagi. Kita masuk ke time frame H1. Mana dia? Oke. Kita coba masuk ke market
Bitcoin sekitar November Desember 2021 ya teman-teman ya. Yap, kita bisa lihat dengan jelas kapan kalau posisi di sini kapan saya masuk untuk sell ataupun bisa kita sebut melepaskan posisi. Nah, melepaskan posisinya di mana? Ketika syarat 1 dan 2 terpenuhi. Syarat satunya moving average-nya sudah tertembus. Tertembusnya di sini dan trend line-nya juga sudah tertembus. Nah, di sini adalah the best entry untuk kita bisa sell ya teman-teman. Nah, itu untuk reversal ya. Reversal itu pasti harus ada tahanan dulu yang kuat di area supply maupun demand di time frame D1. Nah, untuk kita bisa sell di area sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita main future, nah ini bisa menjadi peluang momentum yang besar karena kalau kita masuk pada saat reversal teman-teman ini biasanya panjang. Nah, sampai sini kan. Ini kalau kita main future potensi profit. Tapi kalau misalkan kita beli Bitcoin, kita bisa lepas di sini ya. Jadi kita bisa ngamanin profit kita bisa lepasnya di sini. Ya. Kalau kita misalkan main forex, kita bisa profit, bisa sell di sini. Nah, ini agak-agak tinggi nih teman-teman. Nah, namun ini pairnya Bitcoin ya, ini bukan forex. Nah, ini adalah salah satu case contoh aja di mana kalau dia reversal harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah dia harus tembus moving average 720 di time frame H1 dan di trendline H4 kita gambarin minimal 2-3 lembah maupun puncak terakhir dan itu harus tembus ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kalian misal mau main saham ataupun kripto itu kan leverage-nya satu mungkin bisa lebih aman ya. Kalau misal kita main leverage-nya yang banyak misalkan lebih tinggi itu agak sedikit riskan main future sama forex ya. Tapi kalau kalian sudah siap mental ya nggak apa-apa teman-teman. Nah, di sini lihat nih teman-teman, kalau kita masuk di sini, ini potensi turunnya luar biasa. Kalau kita yang main future Bitcoin ini lumayan profit teman-teman ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Untuk sharing kita kali ini bagaimana cara gua mengkonfirmasi dengan moving average dan trend line, dimana untuk following trend gua menggunakan moving average untuk settingan 24 di time frame H1 dan trend line-nya itu gua garisin di H1 juga. Untuk yang reversal itu moving average-nya gue bikin 720 di time frame H1 dan untuk trend line-nya di H4. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di share video ini jika bermanfaat ya guys teman-teman semuanya. Thank you guys.